Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Diki Faria Juhud di sini, bincang bola yang setiap pekan hadir ke ruang Anda. Dan tentunya saya tidak akan sendirian di sini. Di sana ada Bung Taufik Ismail. Halo, apa kabar Bung Taufik? Iya, Halo, Diki, apa? siap ya. Kita ini dulu Ya, masih protokol kesehatan masih tetap kita patuhi. Tentunya kalau kita di luar rumah juga jangan lupa untuk selalu jaga jarak dan sering-sering kita cuci tangan ya, Bung Opik ya. Oke, ya, Bung Opik, kita bincang bola pekan ini kayaknya lebih seru nih, karena lihat di layar tuh, di sana ya, ada Anthony Martial ya. Sudah tentu yang ya, akan menjadi bahasan kita di pekan ini lebih seru karena kita lebih spesifik lagi kepada personal pemain MU ya. Nah ini ya, Bung Opik, betul. mungkin ada catatan khusus ini tentang Anthony Martial ini sejauh ini dalam laga-laga yang dia selalu tampil begitu. Bagaimana nih Bung Opik tentang Anthony Martial ini? Di musim ini kayaknya Tony Martial lagi apes kan, lagi butut-bututnya lah bentuk bahasa itu namanya. Ya, dia lagi tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Terakhir kemarin ketika MU lawan Chelsea, dia Chelsea, diturunkan sebagai mm-mm. pemain pengganti, tidak bisa memberikan dampak positif bagi timnya sehingga dia mendapat kritik terutama dari pundit-pundit yang ada di Inggris ya, Ya, ya kayak mantan pemain MU sendiri Roy Keane, terus ada mantan pemain tersebut juga Game Stones yang dia menyatakan bahwa udahlah kayaknya Martial lagi jelek, kalau mau pergi juga boleh lah gitu, malah disarankan untuk ya udah pindah aja gitu dari MU. Atau apa gara-gara karena ada pemain yang baru masuk Cavani itu gimana? Ada mungkin ada korelasinya dengan pemain yang baru masuk itu Edison Cavani. Ya, seharusnya sih bagi seorang pemain seperti Martial ya, yang Ya, dia tahu bahwa saya pemain MU klub yang besar besar. dan pemain akan datang silih berganti kan. Ada yang keluar, ada yang masuk. Dan pemain yang masuk juga akan mungkin pemain yang saya mau ecek-ecek ya kayaknya. Ya, Karena ya ini kan tim kelas MU gitu. Jadi seharusnya dia tahu bahwa risiko bermain di klub besar adalah dia bersaing dengan pemain-pemain yang juga punya nama, pemain yang berkualitas. Sehingga siapapun pemain yang datang, seharusnya itu bukan jadi alasan bagi Martial ini untuk istilahnya melempem di permainannya di musim ini. Ya ini untuk di Liga Inggris sendiri kan mm, saat ini torehan gol Cavani sama Martial lebih banyak Cavani, ah, padahal menit bermain itu lebih banyak Martial. Martial. Apa sih sebenarnya mungkin Bung Opik ada catatan khusus ini yang bisa digarisbawahi kenapa sampai melempem lah ya, ibaratnya kayak gitu ya permainan Martial ini? Eh, secara secara permainan MU masih tetap sama seperti akhir-akhir musim lalu ketika Bruno Fernandes datang. Hmm. Seharusnya Martial juga tidak begitu kaget misalnya ketika ada pemain tengah yang datang baru eh, visi permainannya seperti apa, seharusnya Martial sudah tidak kaget lagi Hmm. karena ya ini musim kedua Martial bersama Bruno Fernandes ya. Nah, yang pertama menit bermainnya jadi sekarang jadi jauh berkurang juga di Martial karena memang dari ketika di awal-awal juga Martial belum bisa menunjukkan performa terbaiknya seperti mungkin musim-musim sebelumnya. Nah, ketika performanya menurun, Cavani yang baru didatangkan ternyata bisa bermain bagus dan lebih efektif istilahnya untuk di Liga Inggris. Dan ini yang menjadi istilahnya menjadi penilaian mungkin dari oleh Gunnar Jayat bahwa ya udahlah mungkin Martial lagi off gitu. Di musim ini lagi agak turun jadi dia lebih banyak bermain sebagai pemain cadangan daripada sebagai pemain inti. Jadi dia lebih banyak diganti, lebih banyak datang dari bench gitu. Karena melihat memang jauh ini performanya tidak tidak meyakinkan. Dia terakhir mencetak gol ketika MU menang 9-0 lawan lawan Southampton. Nah, itu tanggal Hmm. 3 Ya. bulan kemarin. Setelah itu ya dia sampai sekarang masih pakai klik gol lagi. Iya, iya.
Terakhir aja kemarin waktu lawan Chelsea dia dimainkannya di babak kedua ya. Kayaknya bete kali dia gitu. Ya, ini para pengamat juga di media massa ataupun terutama pengamat sepak bola mengamati kalau Martial ini sudah nggak pas lagi gitu di MU. Bagaimana nih menurut Bung Opik nih? Ya mungkin karena tugas utama seorang striker pemain depan adalah mencetak gol. Jadi ukurannya sangat gampang lah gitu orangnya. Dia pemain bagus, enggak karena dia pemain depan ya dia harus cetak gol. Dan sejauh ini torehan gol Martial kan belum minim banget ya. Belum bagus. Belum bagus. Bukan karena istilahnya bukan karena memang menit bermain agak berkurang, tapi bukan karena itu. Soalnya Martial juga ketika diturunkan dia punya peluang untuk cetak gol ternyata gagal. Terus kemarin ketika lawan Chelsea itu istilahnya sebagai pembuktian lah ya, karena MU dan Chelsea kan sama-sama klub besar di Liga Inggris. Betul. Tapi ternyata Martial juga tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang. Ketika dia diturunkan sebagai membela MU ketika melawan Chelsea. Jadi banyak momen yang hilang, banyak sepertinya tidak ada gairah dan segala macam. Ya akhirnya pengamat sepak bola di Inggris menyarankan ya udahlah MU mending jual aja tuh Martial gitu daripada habis-habisin uang. Nah ini ada kalau misalnya ada selentingan isu dijual aja gitu atau pada bursa transfer musim panas nanti ya. Apa ini juga ada peluang ke situ ya? Berarti Martial bakal di Lego nih. Ya bisa jadi kemungkinannya seperti itu kan. Kalau misalnya melihat oleh Gunnar Solskjaer melihat bahwa di lini depan mereka butuh pemain yang lebih tajam lagi gitu ya untuk urusan mencetak gol, karena sejauh ini mereka punya beberapa pemain depan tapi kurang subur lah istilahnya, kurang bisa mencetak gol. Torehan ada 4 pemain depan yang rutin diturunkan dan mereka torehan golnya masih kalah dengan Bruno Fernandes, tapi bisa jadi karena Bruno Fernandes juga dia eksekutor penalti utama MU gitu kan ya. Tapi selain itu kan istilahnya bukan jadi alasan lah buat pemain-pemain depan MU bahwa mereka lebih banyak bermain di kotak penalti lawan dan mereka pasti punya lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Itu kan. Ya, kalau ini kan biasanya kalau pemain dibidik atau dikritik seperti itu banyak alasan lah. Biasanya apapun lah itu ya, karena nggak bisa ngegolin gitu. Nah kalau misalnya untuk si Martial ini apa ada indikasi kalau ada ketidaksinkronan, ketidakcocokan sama pelatih nih Ole Gunnar dia Martial ini ada nggak ke situ gitu, indikasi ke situ? Kalau ke arah itu ya bisa jadi ada, karena memang mungkin dia merasa bahwa setelah beberapa tahun membela MU, istilahnya dia sudah kehilangan gairah, karena dia bergabung dengan MU dari tahun 2015 itu udah 6 musim kan di MU. Dia udah mengalami beberapa kali pergantian pelatih dan juga istilahnya di 6 tahun itu mereka sulit untuk bersaing di papan atas Liga Inggris ya. Ya mungkin itu juga menurunkan gairah Martial sebagai seorang pemain. Tapi ya seharusnya kan tidak seperti itu, karena mereka musim ini sebenarnya punya peluang. Mungkin masih kalah konsisten dengan tetangganya Manchester City yang jauh lebih atraktif permainannya, sehingga ya sekarang mereka ketinggalan jauh juga dari sini 15 poin gitu dari puncak lah. Atau mungkin sebenarnya selama ini posisi si Martial ini ada kemungkinan nggak pas sebenarnya, bukan di situ gitu sebetulnya. Kan dia sebetulnya posisi sayap ya, kalau tidak salah ini dia backgroundnya gitu lah kalau melihat latar belakangnya. Memang di MU dan memang beberapa kecenderungan tim-tim besar di Liga Inggris sekarang itu menurunkan 3 pemain depan. Ada yang di sayap kiri kanan dan ada juga yang memang lebih banyak di kotak penalti. Cuman 3 pemain depan ini istilahnya cair kan, dia hanya di sayap terus, di kanan di kotak penalti terus, jadi dia cair, dia
bisa bergantian masuk ke kotak penalti, dari kiri dia bisa pindah ke kanan, dari flank kanan juga bisa pindah ke kiri. Itu lumrah terjadi ketika misalnya bermain dan memang Martial lebih banyak bermain di sisi kiri. Tapi peluangnya untuk mencetak gol kan jauh lebih besar daripada pemain tengah dan pemain belakang. Nah, ini yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Martial sejauh ini, bahwa dia adalah seorang pemain hebat di lini depan yang bisa mencetak gol. Ini yang hilang di diri Anthony Martial di musim ini kan. Oh iya, berarti sebetulnya pelatih sengaja seperti itu biar bebas bergerak ya sebetulnya ya. Mungkin ada ketidakpasan di situ juga bisa jadi ya. Komunikasi. Ya, karena kadang Martial juga di kanan, kadang Martial di kiri. Bergantian aja, bisa Rashford ke kanan, dia bisa ke tengah, atau Cavani ke tengah, dia bisa ke kiri atau ke kanan. Itu sebenarnya higher gitu kalau di ketika bermain bola, apalagi ketika serangan balik atau serangan balik kan, siapapun yang ada di lini depan dia bisa bergerak lebih bebas ke kiri atau ke kanan. Iya. Ini apalagi kalau melihat pertandingan terakhir ya, Ole Gunnar lebih memasukkan ya intinya si Cavani ini ada pilihannya lebih ke Cavani. Ini mungkin Bung Opik punya catatan tersendiri ini tentang pelatih yang lebih memilih Cavani ketimbang Martial di pertandingan terakhir ya. Ini ada catatan khusus mungkin? Ya mungkin karena Cavani awal-awalnya juga Cavani diplot sebagai pemain pengganti karena usianya yang sudah tidak muda lagi ya kan. Iya. Tapi ternyata dia lebih efektif. Pertama dia lebih efektif, kedua dia bisa membangkitkan istilahnya semangat teman-temannya di lapangan. Jadi ketika Cavani turun dia seperti bermain penuh motivasi karena mungkin dia membuktikan bahwa saya di usia kepala 3 juga saya masih bisa kuat lah istilahnya. Terus dia Cavani ini sepertinya lebih nyekal dengan Bruno Fernandes. Jadi ini juga jadi catatan khusus mungkin buat Ole Gunnar bahwa ada kecocokan antara Cavani dan Fernandes sehingga Cavani lebih banyak diturunkan. Kemudian Cavani itu juga ternyata dalam urusan cetak gol lebih bagus daripada Martial di Liga ini. Pun catatan golnya nggak jauh-jauh amat gitu ya, Cavani 6 sementara Martial 4 gitu. Tapi ya ini membuktikan bahwa dengan bermain yang sedikit Cavani bisa mencetak gol, berarti dia lebih efektif di depan gawang lawan. Ya mungkin itu ya pertimbangan dari Ole Gunnar itu ya. Nah oke, ini kita udah cukup enak nih ngobrol-ngobrol nih Bung Opik nih. Tapi ada yang menarik nih sebetulnya di antara Cavani ataupun Martial ya. Nah ini ada Rashford. Si Marcus Rashford ini ketika Cavani masuk, nah ini sekarang dia ya pelatih ataupun mungkin instruksi dari pelatih bahwa dia harus agak sedikit ke sayap mungkin ya begitu ya. Ini dari catatan Bung Opik apa nih sebelum kita mengakhiri ini? Rashford itu pemain yang komplit kan ya. Dia pemain muda, tapi dia pemain yang sebenarnya bagus dan punya kualitas. Ya memanfaatkan itu dia ya. Tunjang juga postur tubuh yang tinggi. Ini memungkinkan dia bisa bermain di kotak penalti. Dia bisa 2 di kotak penalti, dia juga body balance-nya bagus. Tapi dia juga punya kecepatan Rashford ini. Jadi dia bisa main di flank. Dia bisa main dekat, dia bisa main di kiri. Kebanyakan memang dia beroperasinya agak turun ketika ini ya, dia agak melebarnya ke kiri Rashford itu biasanya. Beberapa kali gol Rashford itu ketika serangan balik atau serangan mendadak itu Rashfordnya datang dari kiri dan memang harus seperti itu. Bisa jadi ini untuk menarik perhatian lawan juga, jadi supaya ketika misalnya Rashford dijaga masuk ke flank, nah ada pemain-pemain lain yang bisa masuk dari lini kedua untuk bisa mencetak gol sebagai muka. Oh iya, itu sebenarnya untuk pengalih perhatian juga ya, karena ini untuk apa? Penguasaan bolanya bagus, body balance-nya juga bagus. Iya, lumayan kita sudah menggali cukup banyak juga tentang Martial dan Cavani ini, dan mudah-mudahan juga ada sesuatu yang bisa diambil oleh Tribuners, khususnya mereka para pecinta MU ya. Bung Opik masih cinta MU atau yang sebelahnya? Liverpool. Ya sih. Kirain sudah berubah. Oh belum ya. Tidak mau ke lain hati ya. Oke. Oke Bung Opik, terima kasih atas bincang bola di
pekan ini, dan semoga sehat selalu. Jangan lupa nih protokol kesehatan ya. Selalu kenakan masker saat beraktivitas, kemudian juga cuci tangan, terus juga sampaikan kepada keluarga agar tetap menjaga kesehatan juga. Terutama kalau lagi jalan-jalan ataupun itu, kita harus tetap jaga jarak meskipun kita ini ya. Oke, Bung Apik, terima kasih bincang bola pekan kali ini, dan demikianlah Tribuners. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa Anda terima dengan baik, dan begitupun Anda tetap sehat, jaga kesehatan, love, peace, and respect.